Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Januja Adenia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan memaparkan teori singkat mengenai kebenaran dan juga akad kontemporer. Yang pertama yang akan saya paparkan yaitu teori tentang kebenaran. Teori kebenaran dalam filsafat itu yang dibahas meliputi ukuran apakah suatu pernyataan dapat dianggap benar atau tidak. Nah, di dalam teori kebenaran memiliki berbagai macam teori yang dibahas. Yang pertama yaitu teori korespondensi atau biasa yang disebut kebenaran ialah kesesuaian antara pernyataan dengan fakta yang ada di dunia ini. Contoh dari teori korespondensi yaitu apabila ada seseorang berkata air itu mendidih di dalam suhu 100 derajat Celcius. Nah, maka dari itu kesesuaiannya atau kebenarannya memang bahwa air dikatakan mendidih dan matang itu suhunya mencapai 100 derajat Celcius, seperti itu. Itu yang teori kedua yaitu macamnya teori koherensi atau kebenaran itu diukur dari konsistensi logis dengan pernyataan lain yang sudah dianggap benar, seperti itu. Contohnya, teori matematika dianggap benar karena secara logika itu hitungan apapun itu selalu pasti dan tidak bisa dipungkiri, seperti itu. Yang ketiga yaitu teori pragmatis. Teori pragmatis ini memuat bukti yang bermanfaat atau yang ditetapkan. Jadi berisi tentang bukti-bukti nyata yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi contohnya seperti kita menyelesaikan masalah, seperti itu. Kita pasti mengambil jalan yang efektif dan cara kita menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, tidak dengan kepala yang panas, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu teori konsensus. Teori ini diperoleh melalui kesepakatan para masyarakat sekitar. Contoh dari teori ini yaitu banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan kebijakan sosial. Untuk yang bidang pendidikan itu contohnya seperti bersih-bersih lingkungan sekolah, seperti itu. Terus ada Jumat Raya biasanya berjualan, seperti itu. Itu harus dengan kesepakatan masyarakat apakah hal itu mengganggu ketenangan masyarakat atau tidak. Nah, kalau kebijakan sosial itu gotong royong, iuran, seperti itu biasanya. Nah, itu penjelasan dari saya. Baik, di sini kita akan memasuki pada penjelasan teori akad kontemporer. Dalam fikih muamalah, akad kontemporer ialah bentuk perjanjian modern yang berkembang mengikuti kebutuhan ekonomi masa kini, tetapi tetap berlandaskan dengan prinsip syariah. Nah, di sini kita memasuki pada contoh dari akad kontemporer itu sendiri, yaitu biasanya bisa perbankan syariah, fintech syariah, atau asuransi syariah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita memasuki pada prinsip kontemporer. Kontemporer itu sendiri itu mempunyai prinsip. Yang pertama, tidak mengandung riba. Yang kedua, tidak ada gharar atau ketidakjelasan yang berlebihan. Yang ketiga, tidak ada maisir atau judi, semacam judi seperti itu. Dan yang keempat, dilakukan atas dasar ridho, jadi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu harus mengambil hikmahnya dan kita juga harus
menjadikan ridho Allah gitu ya. Dan yang kelima itu ada kejelasan objek dan manfaat. Nah, seperti itu. Jadi kita ingin investasi ke perbankan syariah, contohnya itu objeknya jelas, yang mau kita investasikan itu uang ataupun emas, biasanya seperti itu. Dan manfaatnya untuk kita belajar menabung atau kita untuk kehidupan selanjutnya itu biar kita punya tujuan seperti itu, tujuan hidup. Jadi kita tidak menghambur-hamburkan uang kita buat yang tidak bermanfaat seperti itu. Nah, baik dari penjelasan singkat yang saya ucapkan tadi, di sini akan saya simpulkan bahwa teori kebenaran itu membahas ukuran benar atau salah suatu pengetahuan yang kita punya. Jadi kita mengetahui apapun itu, kita tuh tahu bahwa itu salah atau benar seperti itu. Nah, kalau dari akad kontemporer itu sendiri ialah bentuk transaksi modern yang disesuaikan dengan prinsip syariat. Jadi kita melakukan transaksi itu dengan prinsip syariah, tidak melenceng, tidak mengandung riba ataupun gharar seperti itu ya. Nah, baik, mungkin sekian dari saya penjelasan atau pemaparan teori singkat mengenai kebenaran dan akad kontemporer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.